Dalam sesi ini, kita akan membahas mengenai pengakuan pendapatan. Yang dibahas dalam sesi ini materinya antara lain standar pengakuan pendapatan menurut PSAK 23, proses pengakuan pendapatan, penyajian dan pengungkapan pendapatan. PSAK 23 mengenai pendapatan diterapkan dalam akuntansi pendapatan yang timbul dari transaksi penjualan barang dan jasa dan penggunaan aset entitas oleh pihak lain yang menghasilkan bunga, royalti, dan pendapatan diukur dengan nilai wajar uang yang diterima atau dapat diterima. Nilai wajar itu adalah harga yang akan diterima untuk menjual aset atau harga yang akan dibayarkan untuk mengalihkan suatu liabilitas pada tanggal pengukuran. Baik, kemudian kita lihat poin pengakuan pendapatan. Jadi ada beberapa poin pengakuan pendapatan. Untuk penjualan persediaan, itu kita akui sebagai pendapatan penjualan dan saat pengakuannya adalah pada tanggal penjualan atau tanggal pengiriman. Kemudian untuk pemberian jasa, kita akui sebagai pendapatan jasa dan saat pengakuannya adalah saat jasa sudah diberikan dan dapat ditagih. Nah, untuk penggunaan aset, pendapatan adalah pendapatan dari bunga, sewa, dan royalti. Saat pengakuan pendapatannya adalah saat berlalunya waktu atau pada saat aset mulai digunakan. Ya, untuk penjualan aset selain persediaan, pendapatan yang diakui adalah keuntungan atau kerugian pelepasan aset. Dan saat pengakuan pendapatannya adalah tanggal penjualan atau penukaran. Pendapatan diakui pada saat penjualan atau pengiriman barang terjual bila kondisi-kondisi ini bisa sudah dipenuhi ya. Jadi harga jual dapat ditentukan secara andal pada saat penjualan, pembeli telah membayar atau telah terikat kewajiban membayar dan kewajiban ini tidak tergantung pada penjualan kembali produk. Kewajiban pembeli kepada penjual tidak berubah bila terjadi kejadian di luar kendali seperti pencurian atau kerusakan barang. Dan jumlah retur dapat diestimasikan. Jadi intinya, bila harga jual sudah dapat ditentukan secara andal pada saat penjualan dan kepemilikan sudah beralih kepada pembeli, nah itu artinya pendapatan sudah dapat diakui ya. Menurut PSAK 23, pendapatan dari penjualan barang diakui bila kondisi berikut terpenuhi. Entitas telah memindahkan risiko dan manfaat kepemilikan kepada pembeli. Entitas tidak lagi mengelola atau mengendalikan secara efektif barang yang dijual. Jumlah pendapatan serta biaya dari transaksi tersebut dapat diukur secara andal dan kemungkinan besar manfaat ekonomik dari transaksi tersebut akan mengalir ke entitas. Nah, sedangkan pendapatan dari penjualan jasa diakui bila kondisi berikut terpenuhi. Jumlah pendapatan dan biaya yang timbul dari transaksi dapat diukur secara andal. Kemungkinan besar manfaat ekonomik dari transaksi akan mengalir ke entitas. Tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada akhir periode pelaporan dapat diukur secara andal. Jika hasil transaksi terkait penjualan jasa tidak dapat diestimasi secara andal, maka pendapatan hanya diakui sebesar beban yang telah diakui dan dapat dipulihkan. Ini khususnya untuk kontrak dalam jangka panjang ya, poin terakhir tadi ya. Nah, pendapatan yang timbul dari penggunaan aset entitas oleh pihak lain yang menghasilkan bunga, royalti, dan dividen diakui bila kemungkinan besar manfaat ekonomik sehubungan dengan transaksi tersebut akan mengalir ke entitas dan jumlah pendapatan dapat diukur secara andal. Dasar pengakuan pendapatan untuk bunga itu diakui dengan menggunakan suku bunga efektif seperti yang dijelaskan dalam PSAK 55. Untuk dividen, dasar pengakuannya adalah dengan dasar akrual sesuai substansi perjanjian yang relevan. Dan dividen diakui jika ada penetapan hak pemegang saham untuk menerima dividen. Standar baru dari
dalam pengakuan pendapatan adalah entitas dapat mengakui pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. Standar ini menggunakan pendekatan aset liabilitas. Jadi akhir-akhir ini adalah standar yang semakin banyak dipakai oleh banyak perusahaan gitu ya. Jadi sudah mengakui pendapatan berdasarkan kontrak dari pelanggan. Perusahaan mengakui pendapatan berdasarkan aset dan liabilitas yang timbul dari kontrak dengan pelanggan. Nah, perusahaan juga harus menganalisis kontrak dengan pelanggan, terutama syarat dan ketentuannya. Jadi memang syarat dan ketentuan dalam kontrak yang menentukan apakah pendapatannya sudah dapat diakui atau belum. Oke, konsep utama dalam standar baru pengakuan pendapatan ini ada 3 ya. Pertama tujuannya. Tujuan utama pendapatan diakui sebesar jumlah yang diterima atau akan diterima perusahaan dengan pemberian barang atau jasa. Kemudian ada proses 5 tahap. Pertama adalah identifikasikan kontrak dengan pelanggan. Kemudian identifikasikan kewajiban kinerja terpisah dalam kontrak. Tentukan harga transaksi, kemudian alokasikan harga transaksi antara kontrak dengan kewajiban kinerja terpisah. Yang terakhir adalah pendapatan diakui ketika semua kewajiban kinerja telah dipenuhi. Nah, prinsip pengakuan pendapatannya, pendapatan diakui dalam periode ketika semua kewajiban telah dipenuhi. Oke, kita akan lihat proses 5 tahap ini ya, satu persatu. Pertama, tahap 1 adalah identifikasikan kontrak dengan pelanggan. Yang dimaksud dengan kontrak adalah kesepakatan antara 2 atau lebih pihak yang terdiri dari hak dan kewajiban tiap pihak. Jadi dalam kontrak itu disebutkan pihak-pihak yang bersepakat, kemudian apa saja hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak ya. Nah, kontrak dapat tertulis, lisan, atau tersirat dari praktik bisnis yang umum. Nah, kemudian pengakuan pendapatannya, pendapatan diakui itu bila kontrak memiliki substansi komersial. Pihak-pihak yang berkontrak menyetujui klausul kontrak dan berkomitmen untuk memenuhinya. Hak masing-masing pihak terkait pemberian barang atau jasa dapat diidentifikasi. Perusahaan dapat mengidentifikasi syarat pembayaran. Perusahaan dapat menagih haknya. Jadi kalau kelima hal ini sudah jelas, maka pendapatan bisa diakui. Tapi, bila kontrak belum dijalankan dan masing-masing pihak dapat mengakhiri kontrak tanpa kompensasi, maka pendapatan tidak dapat diakui. Kita lihat perlakuan akuntansinya. Pendapatan tidak dapat diakui tanpa kontrak. Tapi ingat sekali lagi bahwa kontrak bukan hanya yang tertulis, tapi bisa juga dalam bentuk lisan. Kemudian perusahaan mendapatkan hak pembayaran dan memiliki kewajiban menyerahkan barang atau jasa. Pada saat hak dan kewajiban sudah dapat diidentifikasi, maka ini sudah bisa diakui ya, sudah berlaku perlakuan akuntansinya, transaksinya harus dicatat bagaimana gitu ya. Kemudian hak kewajiban ini menimbulkan aset dan liabilitas. Jadi karena hak dan kewajiban sudah menimbulkan aset dan liabilitas, maka kita harus menerapkan bagaimana transaksi ini akan dicatat. Kemudian perusahaan tidak mengakui aset kontrak atau liabilitas kontrak hingga semua pihak melaksanakan kewajibannya. Mengenai aset kontrak dan liabilitas kontrak, kita akan bahas nanti di slide berikutnya ya. Oke, sekarang kita lihat dulu ilustrasi kontrak dan pengakuan pendapatan. Jadi pada 1 Maret 2020, PT CN menandatangani kontrak untuk mengirimkan produknya ke PT BC pada tanggal 31 Juli 2020. Berdasarkan kontrak, PT BC atau pembelinya akan membayar penuh harga produk sebesar 100 juta rupiah pada 31 Agustus 2020. Harga pokok produk ini adalah 60 juta rupiah dan PT CN mengirimkan produknya pada tanggal 31 Juli 2020. Nah, bagaimana PT CN mencatat pendapatan berdasarkan kontrak ini pada tahun 2020? Nah, pada tanggal 31 Juli 2020, jurnal yang dicatat PT CN terkait kontrak adalah dengan mencatat piutang usaha sebesar 100 juta rupiah, kemudian mengkredit penjualan sebesar 100 juta rupiah,
dan mendebit beban pokok penjualan pada persediaan sebesar 60 juta rupiah. Ya. Ini bisa dicatat karena produknya sudah dikirimkan, ya. Jadi sudah dapat ditagihkan, dia sudah mengakui penjualan dan piutang usaha. Nah, pada tanggal 31 Agustus 2020 itu saat penerimaan pembayaran. Yang dicatat adalah mendebit kas dan mengkredit piutang usaha sebesar 100 juta rupiah. Baik, selanjutnya kita lihat jika ada modifikasi kontrak. Bila terjadi perubahan syarat dan ketentuan pada kontrak yang masih berjalan, maka perusahaan harus menentukan apakah perubahan ini menimbulkan kontrak baru atau hanya memodifikasi kontrak yang ada. Ya. Jadi kalau kontrak baru, biasanya kalau memang kontrak tertulis itu akan diganti. Ya. Tapi kalau modifikasi kontrak yang ada kadang bisa ditambahkan, jadi ada addendum kontrak gitu ya. Oke, kita lanjut. Tahap kedua, identifikasikan kewajiban kinerja terpisah dalam kontrak. Dalam kontrak sudah ada hak dan kewajiban masing-masing pihak. Nah, tapi kita harus menentukan apakah ada kewajiban kinerja yang sebenarnya terpisah gitu ya dari kontrak, tapi tetap harus dilaksanakan gitu. Ya, oke. Untuk menentukan apakah perusahaan memiliki beberapa kewajiban kinerja terpisah, maka harus dievaluasi apakah produk atau jasa terpisah dari kontrak. Jika kewajiban kinerja tidak terkait atau tidak tergantung pada kontrak, maka setiap kewajiban kinerja harus diperhitungkan terpisah. Jika setiap jasa saling terkait, maka diperhitungkan dan dilaporkan sebagai satu kewajiban kinerja. Akan kita lihat ya, ini ilustrasinya gimana untuk kewajiban kinerja terpisah. Jadi PT Doratek menjual lisensi perangkat lunak atau software sistem informasi akuntansi kepada PT BOT. Sebagai tambahan, PT Doratek juga akan memberikan jasa konsultasi informasi teknologi untuk PT BOT dengan total nilai kontrak 500 juta rupiah. Dalam hal ini, PT Doratek menawarkan produk dan jasa atau lisensi dan jasa konsultasi yang terintegrasi dalam satu kontrak. Lisensi perangkat lunak yang dijual kepada PT BOT sudah disesuaikan dengan kebutuhan PT BOT. Apakah kontrak ini menyiratkan kewajiban kinerja yang terpisah atau satu? Lisensi perangkat lunak dan jasa konsultasi merupakan hal yang berbeda tetapi saling berhubungan, sehingga kewajiban kinerja dianggap sebagai satu kewajiban kinerja. Kita lihat ilustrasi selanjutnya mengenai kewajiban kinerja terpisah. Jaya Komputer memproduksi dan menjual PC dan laptop yang disertai garansi 120 hari untuk perbaikan gratis. Selain itu, Jaya Komputer juga menjual garansi servis terpisah yang berlaku 3 tahun. Dalam hal ini terdapat dua kewajiban kinerja, yaitu yang terkait dengan penjualan komputer dan garansi servis. Penjualan komputer dan garansi 120 hari merupakan kewajiban kinerja yang terkait, sedangkan garansi servis dijual terpisah. Oke. Selanjutnya, tahap ketiga adalah menentukan harga transaksi. Yang dimaksud dengan harga transaksi adalah jumlah yang diharapkan akan diterima dari pelanggan. Umumnya hal ini sudah ditentukan dalam kontrak, namun di luar kontrak perusahaan mungkin harus mempertimbangkan pertimbangan variabel, nilai sekarang dari uang, pertimbangan non-tunai, dan tambahan yang bisa diberikan kepada pelanggan. Kita tidak akan membahas satu persatu ya, mungkin hanya 3 yang di bawah. Ini yang sebenarnya mungkin bisa sering kita temui gitu ya dari transaksi penjualan barang atau jasa. Baik. Oke. Yang pertama adalah nilai sekarang dari uang. Ketika kontrak atau transaksi penjualan memiliki komponen pendanaan yang signifikan, maka harus dilihat atau diperhatikan bunga akrual yang harus dibayarkan itu berapa. Kemudian nilai sekarang ditentukan dengan jumlah yang diterima atau dengan mendiskontokan pembayaran dengan tingkat bunga yang diperhitungkan, dan perusahaan melaporkan sebagai beban bunga atau kita lihat ilustrasinya ya, pada 1 Juli 2019
PT SK menjual produk ke PT RN senilai 900 juta rupiah dan menerima wesel tagih atau piutang wesel tanpa bunga yang diterbitkan oleh PT RN dengan periode 4 tahun dan nilai nominal 1.416.163.000. Harga pokok produk tersebut bagi PT SK adalah 590 juta rupiah. Pertanyaannya adalah berapa pendapatan yang dapat diakui PT SK pada tanggal 1 Juli 2019? Ya, kemudian berapa pendapatan yang dapat dilaporkan dari transaksi ini pada tanggal 31 Desember 2019? Jurnal yang dicatat PT SK terkait penjualan kepada PT RN pada 1 Juli 2019 adalah dengan mencatat debit piutang wesel dan mengkredit penjualan, kemudian mengkredit diskon piutang wesel ya. Jadi piutang wesel sebesar nilai nominal piutang weselnya ya 1.416.163.000 rupiah. Kemudian penjualan adalah senilai harga jual 900 juta rupiah. Nah, selisihnya akan dicatat sebagai diskon piutang wesel. Kemudian PT SK juga mencatat beban pokok penjualan pada persediaan ya sebesar 590 juta rupiah. Nah, karena piutang wesel ini melampaui satu periode berjalan, artinya pada tanggal 31 Desember 2019 ada pendapatan bunga yang dapat diakui ya. Maka PT SK akan mencatat debit diskon piutang wesel, kemudian pendapatan bunga di kredit ya sebesar 54 juta rupiah, yaitu 900 juta rupiah dikali 6 bulan, 6 per 12 dikali 12%. Nah, ini mencatat pendapatan bunga karena dan menghitung nilai sekarang dari uang karena piutang weselnya itu melampaui 1 tahun, jadi udah 1 tahun. Tapi bila periode piutangnya kurang dari 1 tahun, maka perusahaan tidak perlu menghitung nilai sekarang. Oke, kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah pertimbangan non tunai. Nah, perusahaan mungkin menerima donasi atau hadiah dari pihak ketiga. Ini bisa ya. Nah, kemudian perusahaan juga dapat menerima pendapatan dalam bentuk natura atas jasa yang diberikan. Sejarang-jarangnya hal ini, tapi ini bisa saja terjadi gitu ya. Nah, untuk penerimaan dalam bentuk donasi atau pemberian hadiah atau pendapatan dalam bentuk natura, maka perusahaan mengakui pendapatan sebesar nilai wajar barang yang diterima. Ya, jadi bukan lagi sebesar jasa yang diberikan misalkan. Jadi kalau misalkan jasa yang diberikan tarifnya sekian, tapi atas jasa ini yang dengan pihak lain mungkin dibayarkan dengan uang, tapi dengan pembeli khusus ini mendapatkan natura, maka pengakuan pendapatannya sebesar natura, nilai wajar natura tadi ya. Oke. Berikutnya adalah tambahan kepada pelanggan. Tambahan ini dapat berbentuk diskon harga atau diskon volume, kupon, produk gratis atau jasa. Secara umum, semua elemen ini akan mengurangi pendapatan yang diterima dan diakui. Kita lihat ilustrasinya untuk diskon volume ya. PT Sanata menawarkan diskon volume 3% kepada pelanggannya bila berbelanja minimal 20 juta rupiah selama tahun 2020. Sampai dengan 31 Maret 2020, PT Artoro telah membeli produk PT Sanata sebanyak 7 juta rupiah. Nah, pada tahun 2018 dan 2019, total pembelian PT Artoro adalah 30 juta rupiah dalam kuartal 2 dan sampai dengan kuartal 4 setiap tahun. Jadi, ini PT Artoro-nya adalah recurring client atau pelanggan tetap ya. Berapa pendapatan yang dapat diakui PT Sanata untuk kuartal 1 2020? Oke, kita lihat ilustrasinya ini ya. Bagaimana jurnal yang dicatat PT Sanata pada 31 Maret 2020. PT Sanata atas penjualan kepada PT Artoro akan mencatat penjualan net
Jadi sudah memperhitungkan diskon volumenya. Maka jurnal yang dicatat adalah dengan mendebit piutang usaha dan mengkredit penjualan sebesar Rp6.790.000. Sanata harus mengurangi pendapatan penjualan sebesar Rp210.000, yaitu 7 juta dikali 3%, karena kemungkinan nilai ini akan diperhitungkan sebagai diskon volume. Ini karena melihat pola tahun-tahun sebelumnya dengan pelanggan ini ya, PT Artoro. Nah, tapi tetap ada dua total kemungkinan sampai di akhir tahun. Total kemungkinan pertama adalah total belanjanya lebih dari 20 juta rupiah, berarti sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Tapi kemungkinan kedua, total belanjanya kurang dari 20 juta rupiah. Nah, yang terjadi adalah kemungkinan pertama, yaitu total belanjanya lebih dari 20 juta rupiah, maka pada saat pelunasan piutang usaha akan mencatat jurnal dengan mendebit kas dan mengkredit piutang usaha sebesar Rp6.790.000. Tapi bila total belanjanya kurang dari 20 juta rupiah, maka pada saat pelunasan piutang usaha, jurnal yang dicatat adalah dengan mendebit kas sebesar 7 juta rupiah, kemudian mengkredit piutang usaha sebesar Rp6.790.000 dan mengkredit diskon penjualan batal sebesar Rp210.000. Kita lanjutkan tahap 4, alokasikan harga transaksi untuk pemenuhan kewajiban kinerja terpisah. Nah, harga transaksi itu berdasarkan nilai wajar relatif. Kemudian pengukuran nilai wajar itu harga yang dapat ditetapkan perusahaan bila barang atau jasa dijual terpisah. Tahap kelima, akui pendapatan setelah semua kewajiban dipenuhi. Perusahaan telah menyelesaikan kewajiban kinerja saat pengendalian atas barang atau jasa beralih kepada pelanggan. Jadi, titik atau poin saat pengendalian atas barang atau jasa beralih kepada pelanggan, artinya kepemilikan beralih kepada pelanggan, maka di titik itulah perusahaan telah menyelesaikan kewajibannya, kewajiban kinerjanya ya. Nah, indikator perubahan pengendalian itu antara lain perusahaan sudah berhak atas pembayaran, kepemilikan atas aset atau produk telah beralih kepada pelanggan, aset atau produk secara fisik telah beralih kepada pelanggan. Jadi istilah normalnya atau yang biasa kita kenal ada pengiriman ya. Kemudian risiko dan manfaat produk atau jasa telah beralih kepada pelanggan. Dan yang kelima, pelanggan telah menerima aset atau produk ya. Untuk kontrak jangka panjang, pendapatan dapat juga diakui sepanjang perusahaan masih memenuhi kewajiban kinerja. Jadi walaupun kewajiban kinerja belum diselesaikan semua, untuk kontrak jangka panjang yang melewati periode lebih dari satu periode, itu pendapatannya sudah mulai dapat diakui. Nah, caranya adalah pertama hitung tahap atau progres penyelesaian. Metode perhitungan tahapan penyelesaian harus menggambarkan perpindahan pengendalian kepada pelanggan. Metode yang umum digunakan, metode biaya, dan metode unit penyelesaian. Tujuan pemilihan metodenya menghitung seberapa jauh tahapan dalam hal biaya, unit, dan nilai tambah. Baik, untuk kesimpulan, kita lihat tiap-tiap tahapan dan implementasinya ya. Tahap pertama adalah identifikasikan kontrak dengan pelanggan. Kontrak adalah kesepakatan yang menimbulkan hak dan kewajiban yang mengikat. Nah, dalam implementasinya, perusahaan mengaplikasikan pengakuan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan dan harus menentukan apakah ada kewajiban kinerja baru bila terdapat modifikasi. Tahap kedua adalah mengidentifikasikan kewajiban kinerja terpisah dalam kontrak. Nah, yang dimaksud dengan kewajiban kinerja adalah janji dalam kontrak untuk menyediakan barang atau jasa kepada pelanggan. Kewajiban kinerja muncul bila pelanggan mendapatkan manfaat dari barang atau jasa itu sendiri atau melalui sumber daya lain yang ada. Nah, dalam implementasinya, sebuah kontrak dapat terdiri dari banyak kewajiban kinerja. Perlakuan akuntansinya bergantung pada evaluasi apakah barang atau jasa terpisah dari kontrak. Bila setiap barang atau jasa terpisah namun saling terkait, maka dapat dikombinasi dan dilaporkan sebagai satu kewajiban kinerja. Oke, kemudian tahap yang ketiga dalam proses 5 tahap,
adalah menentukan harga transaksi. Yang dimaksud dengan harga transaksi adalah jumlah yang dapat diharapkan perusahaan dari penyediaan barang atau jasa kepada pelanggan. Nah, dalam implementasinya, dalam menentukan harga transaksi, perusahaan harus mempertimbangkan faktor-faktor berikut. Pertimbangan variabel, nilai waktu dari uang, pertimbangan non-tunai, dan tambahan yang diberikan kepada pelanggan. Tahap keempat dalam proses 5 tahap, alokasikan harga transaksi untuk kewajiban kinerja terpisah. Bila terdapat lebih dari satu kewajiban kinerja, maka alokasikan harga transaksi berdasarkan nilai wajar relatif. Pengukuran nilai wajar terbaik adalah harga barang atau jasa bila dijual terpisah. Estimasi harga terpisah dapat berdasarkan perkiraan harga pasar, pendekatan biaya ditambah margin, atau pendekatan residu. Tahap terakhir atau tahap kelima, akui pendapatan saat kewajiban kinerja sudah terpenuhi. Perusahaan sudah memenuhi kinerja ketika pengendalian atas barang dan jasa beralih kepada pelanggan. Perusahaan dapat memenuhi kewajiban kinerja pada satu titik atau sepanjang periode. Perusahaan mengakui pendapatan sepanjang periode bila pelanggan mengendalikan aset atau perusahaan tidak memiliki alternatif lain penggunaan aset. Ada beberapa pertimbangan lain terkait pengakuan pendapatan dari penjualan barang dan jasa ya. Antara lain hak pengembalian produk, kemudian konsinyasi, terus perjanjian pembelian kembali atau repurchase agreement, kemudian garansi, kemudian kesepakatan build and hold, uang muka yang tidak dapat dikembalikan, dan hubungan prinsipal agen. Kita akan lihat satu persatu mengenai pertimbangan ini dan bagaimana pengakuan pendapatannya ya. Hak pengembalian produk atau hak untuk mengembalikan produk ini diberikan karena berbagai alasan, misalnya tidak puas atas produk yang dibeli. Pelanggan yang mengembalikan produk berhak mendapatkan salah satu atau kombinasi hal berikut. Bisa mendapatkan pengembalian dana penuh atau mendapatkan pengembalian dana sebagian, bisa mendapatkan pengurangan utang atau kredit voucher, atau mendapatkan produk lain sebagai pengganti. Jadi ada beberapa alternatif untuk pengembalian produk itu. Oke, kita lihat ilustrasinya untuk pengembalian produk ya. PT Fora menjual tunai 100 produk A dengan harga per unit Rp100.000 kepada PT Tri. PT Fora membolehkan PT Tri mengembalikan produk yang belum terpakai dalam 30 hari dan akan mendapatkan pengembalian dana penuh. Harga pokok produk adalah Rp60.000. Untuk menentukan harga transaksi, PT Fora mengestimasikan bahwa 3 produk akan diretur. Biaya pemulihan produk tidak material dan produk yang dikembalikan dapat dijual dan menghasilkan laba. Bagaimana PT Fora akan mencatat dengan estimasi 3 buah produk akan dikembalikan, PT Fora akan mencatat penjualan dengan mencatat jurnal sebagai berikut. Jadi mendebit kas sebesar Rp10 juta, kemudian mengkredit penjualan sebesar Rp9.700.000 dan mengkredit liabilitas pengembalian dana sebesar Rp300.000 karena ini ada estimasi 3 buah produk akan dikembalikan. Jadi penjualannya dicatat net ya. Sedangkan yang 3 unit itu akan dicatat sebagai liabilitas pengembalian dana. Kemudian PT Fora juga mencatat beban pokok penjualan dengan jurnal debit beban pokok penjualan sebesar Rp5.820.000, kemudian debit estimasi retur persediaan sebesar Rp180.000 dan kredit persediaan sebesar Rp6 juta. Jadi penjualannya dicatat net, beban pokok penjualannya juga dicatat net ya. Ketika PT Tri mengembalikan produk, maka PT Fora akan mencatat, nah ternyata yang dikembalikan produknya hanya 2. Maka yang dicatat adalah mendebit liabilitas pengembalian dana sebesar produk yang dikembalikan Rp200.000, kemudian mengkredit utang usaha sebesar Rp200.000. Kemudian mencatat retur persediaan
Rp120.000 dan mengkredit estimasi retur persediaan sebesar Rp120.000. Pertimbangan lain dalam penjualan itu adalah konsinyasi. Nah, konsinyasi itu apa? Konsinyasi adalah perjanjian atau kesepakatan di mana produsen atau penjual menjual barang dengan menitipkan barang di toko dan masih memegang kepemilikan atas barang hingga dibeli oleh pelanggan. Jadi, sebenarnya substansinya produsen atau penjual ini hanya menitipkan barangnya di toko, ya, tapi masih memegang kepemilikan atas barang hingga dibeli oleh pelanggan. Konsinyasi melibatkan dua pihak, konsinyur atau produsen atau penjual dan konsaini, ya, atau dealernya, ya. Nah, konsainer atau produsen atau penjual ini mengirimkan barang ke konsaini, kemudian mencatat laba atas penjualan dan mencatat barang dagang sebagai persediaan, ya. Meskipun barang dagang itu bukan berada di tokonya sendiri atau bukan berada di gudangnya, tapi ada di toko konsaini, itu tetap dicatat sebagai persediaan konsainer, ya. Nah, untuk konsaini sendiri berlaku sebagai agen bagi konsainer dalam menjual barang, kemudian mencatat komisi penjualan. Kita lihat ilustrasi konsinyasi. Batik Vino mengirimkan kemeja batik ke toko Prima senilai Rp36 juta dalam bentuk konsinyasi. Biaya pengiriman Rp300.000, sedangkan toko Prima juga mengeluarkan biaya pemasaran sebesar Rp2.250.000 yang akan diganti oleh Batik Vino. Di akhir periode, toko Prima berhasil menjual 2/3 dari total kemeja yang dikirimkan senilai Rp40 juta. Penjualan ini dilaporkan oleh toko Prima, 10% komisi penjualan untuk toko Prima, dan sisa uang tunai ditransfer ke Batik Vino. Bagaimana Batik Vino sebagai konsainer dan toko Prima sebagai konsaini mencatat penjualan ini? Pada saat pengiriman barang, konsainer atau Batik Vino akan mencatat jurnal mendebit persediaan konsinyasi dan mengkredit persediaan barang jadi sebesar Rp36 juta, sedangkan konsaini tidak mencatat jurnal. Harap diingat, pada transaksi konsinyasi, persediaan tetap ada pada buku konsainer, ya. Nah, dengan jurnal ini sebenarnya hanya mereklasifikasi persediaan. Persediaan yang di awal atau sebelumnya dicatat sebagai persediaan barang jadi direklasifikasi sebagai persediaan konsinyasi. Selanjutnya kita lihat pada saat pembayaran biaya pengiriman, ini ada transaksi yang dilakukan oleh Batik Vino sehingga Batik Vino akan mencatat jurnal debit persediaan konsinyasi pada kredit kas sebesar biaya pengiriman Rp300.000, sedangkan toko Prima sebagai konsaini tidak mencatat jurnal, ya. Pada saat pembayaran biaya pemasaran ini dibayarkan oleh konsaini atau toko Prima, tapi akan ditagihkan kepada Batik Vino. Nah, Batik Vino belum mencatat jurnal pada saat pembayaran biaya pemasaran, tapi yang mencatat jurnal adalah toko Prima sebagai konsaini dengan mendebit piutang konsainer dan mengkredit kas sebesar Rp2.250.000. Pada saat penjualan barang konsinyasi, konsainer belum mencatat jurnal apa-apa karena belum mendapatkan laporan biasanya, ya. Nah, sedangkan konsaininya akan mencatat jurnal dengan mendebit kas dan mengkredit utang konsainer sebesar total penjualan, yaitu Rp40 juta. Pada saat notifikasi penjualan dan penyerahan uang, maka Batik Vino sebagai konsainer akan mencatat jurnal dengan mendebit kas sebesar Rp33.750.000, kemudian mendebit beban pemasaran sebesar Rp2.250.000, kemudian mendebit beban komisi sebesar Rp4 juta, dan mengkredit penjualan konsinyasi sebesar total penjualan yaitu Rp40 juta. Nah, toko Prima sebagai konsaini akan mencatat jurnal dengan mendebit utang konsainer Rp40 juta, kemudian mengkredit piutang konsainer sebesar Rp2.250.000,
mengkredit pendapatan komisi sebesar Rp4.000.000 dan mengkredit kas sebesar Rp33.750.000. Nah, konsainer sebagai penjual juga mencatat beban pokok penjualan konsinyasi dengan menjurnal beban pokok penjualan pada debit dan persediaan konsinyasi pada kredit sebesar Rp23.800.000. Berikutnya adalah perjanjian pembelian kembali. Yang dimaksud dengan perjanjian pembelian kembali itu penjualan aset kepada pelanggan, tetapi terdapat kewajiban atau hak untuk membeli kembali. Jika kewajiban atau hak untuk membeli kembali pada nilai yang lebih besar atau sama dengan harga penjualan, maka ini substansinya adalah transaksi pendanaan. Oke, kita lihat ilustrasinya ya. PT Ambara, dealer peralatan berat, menjual peralatan kepada PT Klik pada 2 Januari 2018 sebesar Rp200 juta. PT Ambara setuju untuk membeli kembali peralatan tersebut pada 31 Desember 2019 seharga Rp242 juta. Bagaimana seharusnya PT Ambara mencatat transaksi ini? Bila diasumsikan tingkat bunga yang digunakan dalam transaksi ini adalah 10%, maka ini adalah transaksi pendanaan. Dan jurnal yang dicatat pada 2 Januari 2018 adalah sebagai berikut, yaitu dengan mendebit kas sebesar Rp200 juta, kemudian mengkredit liabilitas PT Klik sebesar Rp200 juta. Nah, sedangkan pada 31 Desember 2018, PT Ambara akan mencatat jurnal berikut, yaitu debit beban bunga dan kredit liabilitas PT Klik sebesar Rp20 juta. Pada 31 Desember 2019, PT Ambara juga mencatat jurnal-jurnal berikut terkait pelunasan utang kepada PT Klik, yaitu beban bunga debit sebesar Rp22 juta, kemudian kredit liabilitas PT Klik sebesar Rp22 juta, kemudian mendebit liabilitas PT Klik dan mengkredit kas sebesar Rp242 juta. Selanjutnya, kesepakatan bill and hold, yaitu kontrak atau kesepakatan penjualan barang di mana secara fisik produk masih dipegang oleh penjual sampai dengan waktu yang ditentukan, namun tagihan sudah dikirimkan kepada pelanggan. Kontrak ini timbul karena pembeli belum siap menerima barang tetapi sudah bersedia menerima tagihan dan hak atas produk. Lihat ilustrasinya. PT Mega menjual set meja dan kursi pada 1 Oktober 2019 senilai Rp900 juta kepada kedai kopi Janjian untuk beberapa outletnya. Harga pokok set meja dan kursi ini adalah Rp560 juta. Dalam perjanjian dengan kedai kopi Janjian, set meja kursi akan dikirimkan ke outlet yang akan buka dalam waktu dekat. Set meja dan kursi untuk sementara masih akan disimpan di gudang PT Mega. Kepemilikan furniture berpindah ke kedai kopi Janjian saat perjanjian ditandatangani kedua belah pihak. Nah, pertanyaannya, kapan PT Mega dapat mengakui pendapatan dengan kesepakatan bill and hold ini? PT Mega sudah memenuhi kewajiban kinerja dan dapat mengirimkan produk ketika kepemilikan produk sudah berpindah ke kedai kopi Janjian. Kedai kopi Janjian mendapatkan hak kepemilikan atas produk dalam kesepakatan bill and hold ketika semua kriteria berikut dipenuhi. Alasan perjanjian bill and hold harus substantif. Kemudian produk dapat langsung diidentifikasi sebagai milik kedai kopi Janjian. Produk siap dikirimkan ke pelanggan. Dan terakhir, PT Mega tidak dapat memanfaatkan produk atau menjualnya kepada pelanggan lain. Dalam hal ini, semua kriteria terpenuhi sehingga pendapatan dapat diakui ketika perjanjian ditandatangani. Karena semua kriteria dipenuhi, maka PT Mega dapat mencatat jurnal berikut pada saat kesepakatan bill and hold ditandatangani. Jurnal yang dicatat adalah mendebit piutang usaha sebesar Rp900 juta, kemudian mengkredit penjualan sebesar Rp900 juta. Kemudian mendebit beban pokok penjualan dan mengkredit persediaan sebesar Rp560 juta. Selanjutnya, kita lihat transaksi terkait prinsipal agen ya.
Kewajiban kinerja agen adalah mengatur agar prinsipal dapat menjual barang atau jasa kepada pelanggan. Contohnya, PT Keliling menjadi agen travel umrah Haramain. Nah, dalam hal ini PT Keliling jadi agen, sedangkan Haramain adalah prinsipal. Jumlah yang ditagihkan atas nama prinsipal bukan pendapatan agen. Nah, pendapatan agen berupa komisi penjualan. Selanjutnya adalah garansi. Terdapat dua jenis garansi untuk pelanggan, yaitu garansi keandalan dan garansi servis. Garansi keandalan itu maksudnya produk memenuhi spesifikasi yang disepakati dalam kontrak ketika terjadi penjualan. Jadi, penjual memberikan garansi ini, bahwa produk memenuhi spesifikasi yang disepakati gitu ya. Nah, garansi termasuk dalam harga jual produk. Jadi, bila ada defect atau kerusakan, itu tidak akan di-charge lagi kepada pelanggannya, itu garansi keandalan ya. Kemudian garansi servis. Garansi ini dicatat sebagai kewajiban kinerja terpisah dan tidak termasuk dalam harga jual produk. Kita lihat ilustrasinya ya. PT Akura menjual 1.000 mesin absensi dengan total nilai penjualan 1.200.000.000 rupiah selama tahun 2019 dengan garansi tanpa kerusakan. Beban pokok penjualan adalah 800 juta rupiah. Periode garansi keandalan adalah 2 tahun dengan estimasi biaya 60 juta rupiah. Selain itu, PT Akura juga menjual garansi servis untuk 400 mesin absen senilai 2.400.000 rupiah. Nah, jurnal apa saja yang harus dicatat PT Akura selama tahun 2019 terkait penjualan mesin absensi dan garansi? Jurnal yang dicatat PT Akura pertama adalah dengan mendebit kas sebesar 12.024 juta rupiah dan mendebit beban garansi sebesar 6 juta rupiah, kemudian mengkredit liabilitas garansi sebesar 6 juta rupiah, dan mengkredit pendapatan garansi diterima di muka sebesar 2.400.000 rupiah, kemudian mengkredit penjualan sebesar 1.200.000.000 rupiah. Kemudian juga mencatat beban pokok penjualan dengan mendebit beban pokok penjualan dan mengkredit persediaan sebesar 800 juta rupiah. Nah, selanjutnya mengenai deposit yang tidak dapat dikembalikan. Deposit yang tidak dapat dikembalikan itu adalah pembayaran dari pelanggan sebelum pengiriman barang atau pemberian jasa atau pelayanan. Umumnya terkait aktivasi atau pengiriman barang atau pemberian jasa di masa yang akan datang. Nah, dalam banyak hal merupakan pembayaran di muka yang tidak dapat dikembalikan. Contohnya itu keanggotaan klub kesehatan dan biaya aktivasi kartu telepon atau internet. Selanjutnya kita masuk ke penyajian pendapatan. Nah, ada aset kontrak dan liabilitas kontrak ya. Nah, terdapat dua jenis aset kontrak, yaitu hak tanpa syarat untuk menerima pembayaran karena perusahaan telah memenuhi kewajiban kinerja. Kemudian hak bersyarat untuk menerima pembayaran karena perusahaan telah memenuhi satu kewajiban kinerja, namun harus memenuhi kewajiban kinerja lain sebelum dapat menagih pelanggan. Kita lihat ilustrasi aset kontrak ya. Pada 2 Januari 2019, PT KEI menandatangani kontrak penjualan dengan PT FAR. PT KEI menjual produk A dan B kepada PT FAR senilai 200 juta rupiah. Dalam kontrak telah ditentukan bahwa pembayaran hanya akan dilakukan setelah PT FAR menerima kedua produk. Harga produk A dan produk B masing-masing adalah 60 juta rupiah dan 140 juta rupiah. PT KEI mengirimkan produk A pada tanggal 1 Februari 2019, sedangkan produk B pada 1 Maret 2019. Nah, jurnal apa yang harus dicatat PT KEI sepanjang tahun 2019 terkait kontrak ini? PT KEI akan mencatat jurnal-jurnal berikut ya. Pada 1 Februari 2019 akan mendebit aset kontrak dan mengkredit penjualan sebesar 60 juta rupiah. Pada tanggal 1 Februari, PT KEI tidak mencatat piutang usaha karena tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menerima pembayaran 200 juta rupiah kecuali sudah mengirimkan produk B. Jadi ingat, dicatatnya sebagai aset kontrak ya, bukan sebagai piutang usaha. Nah, pada 1 Maret 2019, PT KEI akan mencatat jurnal dengan mendebit piutang usaha dan mengkredit aset kontrak, kemudian mengkredit penjualan. Piutang usahanya sebesar 200 juta rupiah dan
aset kontrak 60 juta rupiah, kemudian mengkredit penjualan sebesar 140 juta rupiah. Selanjutnya kita lihat ilustrasi liabilitas kontrak. Pada 1 Agustus 2019, PT BR menandatangani kontrak penjualan dengan PT Bun untuk pengiriman produk pada tanggal 30 November 2019. Total nilai kontrak adalah 100 juta rupiah dan akan dibayarkan pada tanggal 15 September 2019. Kontrak ini tidak dapat dibatalkan. PT DER mengirimkan produk pada tanggal 30 November 2019. Beban pokok produk adalah 75 juta rupiah. Jurnal apakah yang harus dicatat PT DER sepanjang tahun 2019? Nah, pada tanggal 1 Agustus 2019 tidak ada jurnal yang dicatat karena kedua belah pihak belum menjalankan kewajiban terkait kontrak. Kemudian, kedua belah pihak tidak memiliki hak tanpa syarat pada tanggal ini. Ya. Nah, pada tanggal 15 September 2019, pada saat menerima pembayaran, PT DER akan mencatat jurnal dengan mendebit kas dan mengkredit pendapatan diterima di muka sebesar 100 juta rupiah. Pada tanggal 30 November 2019, pada saat pengiriman produk atau ini poin pemenuhan kewajiban kinerja, maka PT DER akan mencatat jurnal dengan mendebit pendapatan diterima di muka dan mengkredit penjualan sebesar 100 juta rupiah. PT DER juga mencatat beban pokok penjualan dan mengkredit persediaan sebesar 75 juta. Selanjutnya, untuk penyajian, biaya-biaya untuk memenuhi kontrak itu dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu biaya yang akan menjadi aset dan biaya yang dibebankan. Kemudian, harus disajikan juga koleksibilitas risiko kredit bahwa pelanggan tidak mampu membayar sesuai kontrak. Risiko ini tidak mempengaruhi pengakuan pendapatan dan jumlah yang diakui sebagai pendapatan tidak disesuaikan dengan risiko kredit pelanggan. Jadi pengakuan pendapatannya tetap sesuai kontrak. Nah, mengenai koleksibilitasnya itu tidak dikaitkan dengan pengakuan pendapatannya, tapi nanti dikaitkan dengan piutang usahanya. Gitu ya. Selanjutnya, pengungkapan dalam laporan keuangan ya. Perusahaan harus mengungkapkan informasi kualitatif dan kuantitatif mengenai hal-hal berikut. Kontrak dengan pelanggan, kemudian pertimbangan yang penting, dan aset yang dibeli untuk memenuhi kontrak. Pengungkapan lainnya antara lain rekonsiliasi saldo kontrak, sisa kewajiban kinerja yang masih harus dipenuhi, dan biaya untuk memenuhi kontrak. Demikian penjelasan mengenai pengakuan pendapatan. Terima kasih.